Baik, terima kasih. Saya izin membuka masker ya karena pengap. Apa yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan LBH Apik, tentunya kami sangat mengapresiasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan selamat siang untuk semua mitra LBH Apik yang sudah hadir. Bagi kami ini menunjukkan bagaimana LBH Apik memiliki integritas dan kepercayaan dari para mitra ya untuk dengan kerja-kerjanya yang berhasil membangun sebuah kepercayaan untuk bisa berkolaborasi dan melakukan hal-hal baik bersama untuk mendorong terciptanya pemenuhan hak-hak perempuan saya kira dan anak. Dari apa yang sudah dipaparkan ada banyak tantangan memang dan dari laporan akhir tahun yang sudah disampaikan saya kira tantangannya memang betul dalam waktu yang masih baru pengesahan Undang-Undang TPKS adalah pada bagaimana menyelaraskan pemahaman dan mengimplementasikan amanat yang termaktub di dalam undang-undang ini sendiri dan bisa dipahami bagaimana perspektif aparat penegak hukum, kemudian dan masyarakat juga turut serta bersama-sama berkolaborasi melakukan upaya-upaya dukungan bagi korban gitu ya. Tapi hal yang terpenting juga adalah implementasi turunan dari undang-undang ini yang saya ingin menitipkan tentunya kepada Kementerian PPPA untuk juga melibatkan partisipasi dari kawan-kawan mitra yang selama ini melakukan pendampingan khusus pada korban karena sejatinya kawan-kawan mitra pendamping korban inilah yang betul-betul memahami bagaimana situasi kebatinan yang diharapkan para korban dan bagaimana juga kawan-kawan mitra pendamping ini juga kita tahu sudah teruji dalam berkolaborasi sampai mendorong undang-undang TPKS ini disahkan gitu ya. Jadi penting sekali partisipasi dalam pembentukan PP yang akan dikawal oleh Kementerian PPPA melibatkan partisipasi yang bermakna jaringan-jaringan mitra yang selama ini mendampingi korban. Kemudian terkait tantangan-tantangan yang saya kira kalau dari angka memang tadi sudah disampaikan bahwa angka makin meningkat, tapi betul tadi disampaikan bahwa dengan meningkatnya angka yang tercatat ini bisa jadi juga sebuah upaya positif dalam arti korban sudah banyak yang percaya diri untuk bersuara dan infrastruktur layanan ini juga meningkat seperti yang dilakukan oleh LBH Apik dan mitra-mitra lainnya juga itu mendukung bagaimana pendokumentasian atau pendataan kasus ini menjadi lebih baik begitu ya. Jadi saya kira ada sisi-sisi optimis yang perlu kita sadari juga bahwa dengan tercatatnya kasus-kasus ini meningkat, ini bisa jadi bukan bisa jadi memang ini gambaran ada kesiapan lebih juga secara infrastruktur dari kawan-kawan pengada layanan yang mendampingi korban, juga menguatnya kapasitas atau kepercayaan diri korban untuk bersuara. Jadi bolehlah kita dalam satu sisi membangun optimisme ya, bahwa satu sisi dengan meningkatnya kasus yang tercatat itu juga apresiasi kita semua untuk para mitra yang mencatatkan kasus-kasus tersebut karena dengan demikian kasus itu lebih terdokumentasikan dan bisa menjadi dasar atau landasan advokasi untuk mencari solusi bersama bagi pemerintah dan negara ini
bagaimana mendorong terus kebijakan yang lebih berperspektif dan berpihak pada perempuan dan anak begitu. Saya juga harus mengapresiasi kehadiran perwakilan dari APH yang siang ini hadir, terkhusus ya, karena ini menunjukkan juga bahwa ada gayung bersambut antara APH yang meskipun tidak banyak ya, tetapi kita sangat menghargai bahwa kolaborasi ini antara mitra dengan para aparat penegak hukum untuk terus diupayakan, kita cari titik temu dan pemahaman bersama bahwa kita bekerja dan berkolaborasi untuk sebaik-baiknya kepentingan bagi korban, pemenuhan keadilan ya. Jadi saya kira banyak sekali yang menjadi capaian dan kerja-kerja dari LBH Apik yang sudah lebih dari 1/4 abad ini. Jadi kami dari Komnas Perempuan tidak meragukan ya integritas dan kapasitas dari LBH Apik yang sudah saya kira penting menjadi inspirasi bagi mitra-mitra pendamping korban yang lain, bagaimana secara profesional juga akhirnya mendokumentasikan, melakukan upaya-upaya yang terus memperbaiki, membenahi ya pelayanan pada korban, perempuan korban kekerasan. Saya juga tadi mendengar berupa ya mendorong rumah aman ya, dan ini juga tidak mudah. Membuat laporan pendokumentasian kasus seperti ini, Komnas Perempuan juga memiliki pengalaman dan ini tidak sekedar angka. Ada banyak cerita situasi kebatinan yang menguras energi dan tenaga. Makanya saya sangat merasakan betul tadi yang disampaikan Kak Zuma ya, sampai ekspresi emosional gitu ya, mengeluarkan air mata, karena memang ini bukan sekedar angka. Ini adalah situasi kebatinan yang betul-betul tidak mudah mencatatkan, mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Ada banyak daya yang harus terhubung, ada banyak daya yang harus dimiliki bersama yang tidak mudah begitu. Jadi kolaborasi masyarakat sipil, pemerintah dan legislatif saya kira penting untuk terus dilanjutkan. Dan kalau tadi mendengar pengalamannya Bang Tobas, bahwa beliau pun sebetulnya mendapatkan pengalaman-pengalaman pendampingan ini juga berbasis berawal dari jejaring dengan masyarakat sipil. Jadi kita berharap BH Apik ini ke depan makin juga menelurkan ya atau membawa kader-kader terbaik untuk bangsa ini ke depan yang punya posisi di berbagai tempat gitu ya, baik di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita sih berharap, saya juga mengapresiasi tadi bagaimana BH Apik juga sampai memberikan apresiasi untuk para mitranya. Ini menjadi contoh yang baik ya, saya kira untuk menguatkan jejaring dan kolaborasi untuk para pendamping korban. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga LBH Apik tetap maju dan sukses dalam meningkatkan kapasitasnya atau kemampuannya dalam mendampingi korban dan mewujudkan keadilan bagi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.